Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumil qiyamah. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah muliakan. Pujian bagi Allah Ta'ala, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bagi keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia berjalan di atas sunnah dan manhajnya hingga hari kiamat. Teriring doa, semoga kita yang berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia ini, diberikan Allah Ta'ala keberkahan dan rahmatnya, baik di muka bumi ini ataupun nanti di surga Firdaus Jannatun Na'im. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, khatib berpesan buat diri khatib sendiri dan jamaah seluruhnya, marilah selalu kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin berusaha dan berupaya mengerjakan perintah-perintahnya, dan juga dengan semaksimal mungkin berusaha dan berupaya meninggalkan segala larangan-larangannya. Izinkan khatib dalam waktu yang singkat ini menyampaikan sebuah pesan yang berjudul integritas diri dengan perilaku sosial. Pesan ini diambil dari hikmah sebuah kejadian yang amat penting dan menarik. Kejadian ini berlaku sesaat setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Malam itu menurut seluruh pakar sejarah sirah nabawiyah lebih kurang tanggal 21 Ramadan tahun 611 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya memerintahkan malaikat Jibril untuk pertama kalinya menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah tempat yang bernama Gua Hira, di puncak sebuah bukit yang bernama Jabal Nur. Pertemuan yang pertama kali Nabi Muhammad SAW bertemu dengan makhluk yang berbeda dengan sebelumnya. Makhluk yang dinamakan oleh Waraqah bin Naufal bin Asad, sepupunya Khadijah binti Khuwailid bin Asad, menurut kitab Al-Injil, yaitu bernama An-Namus berbahasa Ibrani, atau menurut Al-Quran yang berbahasa Arab disebut dengan Jibril alaihissalam. Pertemuan pertama kali Nabi Muhammad SAW membuat hati beliau khawatir, bercampur dengan rasa takut, gundah, gulana, dan risau, sehingga membuat beliau bersegera turun
dari Gua Hira menuju rumahnya, rumah Khadijah binti Khuwailid, yang rumah itu paling tidak berdekatan dengan Marwah, di ujungnya Marwah. Dengan rasa penuh takut beliau katakan kepada istri tercinta Khadijah binti Khuwailid bin Asad, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Maka tanpa berkata banyak dan panjang, Khadijah radhiyallahu anha segera menyelimuti suaminya. Sampai ketika hilanglah rasa takutnya, hilanglah rasa khawatirnya karena telah beristirahat dan diselimuti oleh Khadijah, Nabi SAW kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi di Gua Hira. Lalu beliau berkata, "Wa qala qad khashituhu alayya." Wahai istriku, sesungguhnya aku ada perasaan khasyah, perasaan khawatir, perasaan takut terhadap peristiwa itu. Beliau belum memahami apa makna peristiwa pertemuan dengan Jibril tersebut. Jamaah yang Allah muliakan, perhatikan apa perkataan Khadijah kepada suaminya Nabi Muhammad SAW waktu itu. Bukan dengan menambah ketakutannya, bukan dengan menambah kerisauan dan kegundah-gulanaan hati suaminya. Beliau berkata, "Kalla abshir." Jangan takut, jangan khawatir. Bahkan beliau berkata, "Abshir," bergembiralah, bergembiralah. Seolah-olah Khadijah sudah mengetahui makna apa pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Jibril. Kemudian perhatikan perkataan berikutnya dari Khadijah, dan ini menjadi inti dari khutbah kali ini. Beliau berkata, "Fa wallahi la yukhzika Allahu abadan." Demi Allah, la yukhzika Allahu abadan. Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau. Kenapa? Kenapa begitu yakin Khadijah bahwa Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan Nabi Muhammad? Khadijah berkata lagi, "Innaka," karena sesungguhnya engkau, pertama, la tasilur rahim, karena engkau orang yang paling memperbanyak silaturahim. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tasdiqul hadis, engkau orang yang paling benar perkataannya. Yang ketiga, wa tahmilu kalla, wa tahmilu kalla, engkau orang yang paling membanyak menanggung beban, membawa beban orang lain. Yang keempat, wa taqiyul dhaif, engkau orang yang paling sering memuliakan tamu. Dan yang kelima, wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau orang yang selalu menolong orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, Khadijah menenangkan Nabi Muhammad bukan dengan hal lain. Khadijah memberikan kelapangan jiwa kepada Nabi Muhammad saat kekhawatiran itu terjadi, bukan dengan cerita macam-macam, tapi Khadijah menenangkan hati Muhammad SAW dengan mengkhabarkan integritas, integriti kata orang bilang, integritas diri, self integrity, integritas diri yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Integritas diri yang ada pada Nabi Muhammad bukan bercerita tentang kekayaan Nabi Muhammad SAW, karena Muhammad SAW adalah sebelumnya pedagang yang membantu Khadijah, dan kekayaannya berlimpah. Terlihat dari maharnya Nabi Muhammad ketika melamar Khadijah, itu adalah sekian ratus ekor unta. Bukan dengan kekayaan integritas diri. Khadijah tidak menceritakan tentang nasab dan keturunan Muhammad SAW, padahal bahwa sesungguhnya keturunan dan nasab Nabi Muhammad sangat jelas dan mulia. Di ujung beliau ada Abdul Muttalib, penguasa Quraisy. Di ujungnya lagi ada Hashim, pendiri kekuasaan besar di Mekah Mukarramah. Dan di atasnya lagi ada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang yang Allah muliakan. Tapi Khadijah tidak mengangkat keturunan dan nasab sebagai sebuah integritas diri. Khadijah mengangkat integritas Nabi
sebagai sebuah penghibur dengan menyebutkan perilaku sosial Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan adalah perilaku sosial, interaksi sosial Nabi Muhammad SAW. Disebutkanlah tadi sudah saya katakan, beliau orang yang paling banyak menyambung silaturahim. Innaka latasirur rahim. Bapak-bapak jamaah Jumat yang Allah muliakan, silaturahim sekarang dikenal dengan istilah interkoneksi, networking, hubungan sosial. Dan sama-sama kita ketahui saat ini networking, kerjasama, sinergitas adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa networking, sinergitas, dan silaturahim. Yang kedua, kejujuran. Watasaddaqul hadis, kalau berbicara jujur. Dalam sebuah hadis lain dikatakan, wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran adalah pintu kebaikan, dan kebaikan-kebaikan karena kejujuran akan membawa kepada surga. Sebaliknya, wa innal kadhib yahdi ila sar, bahwa kedustaan akan membawa kepada kedustaan berikutnya, dan kedustaan itu adalah pintu peluang kebesaran daripada kesalahan, dan kesalahan-kesalahan itu akan membawa kepada neraka. Deretan integritas skill yang dicari oleh berbagai macam perusahaan asing saat ini bukan IPK, bukan nilai, bukan sertifikat yang banyak, tetapi satu, kejujuran. Yang ketiga kata Khadijah lagi adalah tahmilul kalla, memikul beban orang lain. Lihatlah sebelah kita, lihatlah sekitar kita, lihatlah sekeliling kita, betapa banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan siapa yang mau membantu mereka kalau bukan orang-orang yang memiliki integritas sosial dengan bersedia berkorban menjadi relawan membantu orang lain. Yang keempat adalah penjamu tamu. Kakek beliau Abdul Muthalib adalah memang ditugaskan oleh Quraisy sebagai orang-orang yang ditugaskan khusus untuk memberikan makanan dan minuman bagi seluruh orang-orang yang haji dan umrah ke Mekah. Dan sifat itu turun kepada beliau Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau memang terbiasa untuk menerima dan menjamu tamu. Ada tamu yang membawa kabar baik, dan itu adalah sebuah kebaikan dan rezeki. Ada tamu yang mungkin membawa kabar sulit, kesusahan hidup dan sebagainya. Itu pun peluang untuk membuka rezeki. Dan terakhir dikatakan oleh Khadijah, Nabi adalah ta'inun ala nawaibil haqq, orang yang terbiasa berada di garis kebenaran, menjadi orang-orang yang menolong barisan kebenaran dari manapun kebenaran itu berada. Jamaah yang Allah muliakan, potongan kisah ini memberi gambaran kepada kita bahwa kita perlu membangun integritas diri, bukan dengan cara-cara yang berbeda, bukan dengan cara-cara yang rumit dan aneh, tapi marilah kita bangun integritas diri kita dengan perilaku sosial sebagaimana Khadijah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innallaha yuhibbul mustaghfirin. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, pada khutbah kedua ini khatib hanya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya berbagai macam penelitian, berbagai macam kajian mengarah kepada perlunya ditingkatkan kembali pergaulan sosial, perlunya difikirkan dan dikembangkan kembali tingkat dan perilaku sosial kemanusiaan, perilaku manusia yang humanis, perilaku manusia yang ramah tamah, manusia yang saling memaafkan, manusia yang saling menghargai, manusia yang tidak egois, manusia yang mau memaafkan kesalahan orang lain di tengah pergaulan yang sangat individualistis, di tengah kehidupan yang sangat egosentris dan seterusnya. Lihatlah bagaimana para peneliti Jepang membangun dan mengazas society 5.0, bagaimana bermasyarakat pada zaman 5.0 di tengah bangkitnya teknologi yang beragam dan sangat canggih. Lihatlah bagaimana organisasi sosial kemanusiaan menyebutkan adanya perlu membangun universal well-being, kesejahteraan sosial kemanusiaan yang universal, kesejahteraan kemanusiaan yang tidak ada batas sekat negara, suku, ras, agama dan yang lain-lain. Di tengah begitu banyak penindasan kezaliman atas nama agama, atas nama suku, atas nama bangsa dan lain-lain sebagainya. Bahkan PBB merancang sebuah tujuan kehidupan kemanusiaan pada masa ini yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals, yang di dalamnya ada mencegah kelaparan, mencegah berbagai penyakit, mencegah masyarakat yang tidak punya pendapatan dan seterusnya. Betapa ternyata berhubungan sangat erat antara kajian-kajian modern dengan pernyataan masa lalu yang dibangun oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam konsep ajaran Islam. Tinggal saat ini bagaimana kita memadukan sebuah ubudiyah yang langsung vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ubudiyah sesama manusia dalam bentuk hablum minannas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, hidayah dan inayahnya untuk memperbaiki diri, memperbaiki akidah dan memperbaiki syariah kita, juga memperbaiki akhlak dan muamalah kita, sehingga kita dapat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bekal ibadah yang cukup dan juga bekal muamalah akhlak yang sesuai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzab jahannam kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.